Halo guys, setelah video kami beberapa tahun yang lalu, akhirnya bikin konten bareng lagi. Sekarang mau ngomongin soal gimana kita di tahun 2024. Personal review 2024. Ya, tapi ini bukan ngomongin soal resolusi, karena aku kayaknya bikin, cuma aku lupa resolusinya apa aja. Aku juga. Jadi bukan berhasil atau nggak berhasil berdasarkan resolusi, cuma secara keseluruhan nilainya berapa di tahun 2024. Okay. Apa yang mau dilakukan di tahun depan atau apa yang nggak mau lagi dilakukan di tahun depan gitu. Oke, kayak merefleksikan apa yang sudah kita lakukan dengan baik di tahun lalu dan ingin kita lakukan kembali di tahun depan, dan kayaknya masih kurang di tahun lalu dan tidak ingin kita ulangi di tahun depan. Betul. Nah, Oke. sekarang mulainya dari kamu, dari angka 1 sampai 10 tahun 2024 nilainya berapa? Oke. Menurut aku 2024 itu aku kasih nilai 8,5. Kenapa? Aku kasih 8,5 soalnya kayak banyak hal yang aku udah kerjakan dan aku cukup puas dengan itu gitu. Yang kamu lakuin di 2024 cukup memuaskan lah ya? Iya, makanya Misalnya nilai 8,5. kenapa 8,5-nya? Oh, kenapa? Kan 8,5? memuaskan, yang memuaskannya itu apa aja misal Oke. diceritain? Misalnya di setiap tahun tuh selalu ada misalnya kayak tawaran project gitu ya, dan aku pasti mengiyakan itu gitu ya. Jadi banyak kesempatan yang aku iyakan kalau misalnya waktunya tepat, dan kayaknya ada di beberapa bulan tuh aku nggak selalu dalam kondisi yang termotivasi, tapi setiap project yang ada di bulan itu tuh pasti beres gitu. Misalnya kayak aku ingat banget abis Oktober tuh aku rencana cuti panjang karena Oktober tuh adalah bulan kesehatan mental, jadi banyak lah yang iya. Apa namanya, bulan-bulan rame job? Iya, bulan-bulan ramai job untuk para psikolog gitu ya. Jadi aku banyak mengiyakan project. Ya. Nah, secara psikologi, fisik dan psikologi tuh aku merasa kelelahan menyelesaikan itu, kayak begadang, belum beres pokoknya, tapi semuanya terlaksana, pokoknya semuanya beres dan hasilnya memuaskan lah menurutku. Oh, jadi semuanya kesempatan yang ada bisa diambil dan bisa dikerjakan? Iya, dan hasilnya oke. Nah, Oktober aku rencana cuti, tapi ternyata masih banyak yang tawaran. Banyak jobnya berarti kamu tahun ini? Project, ya alhamdulillah di akhir tahun ini lumayan banyak yang bisa aku kerjain. Dan ternyata waktunya oke. Sebenarnya kayak dia mengambil waktu liburanku sih. Jadi aku emang memutuskan untuk off walaupun nggak ngapa-ngapain ya, nggak ada rencana ngapa-ngapain. Tapi tawarannya masuk di tanggal itu. Oke, di tanggal yang harusnya kamu udah sisihin untuk libur. Untuk libur gitu. Nah, karena emang nggak ada agenda apa-apa, aku yain. Sebenarnya karena kan uangnya energi, bagus. Iya, tidak bisa dipungkiri gitu. Terus? Energi level untuk ngerjain itu kan udah dikit kan sebenarnya, sisa kelelahan dari sebelumnya. Tapi kayak aku manage untuk menggunakan energi level itu untuk menyelesaikan itu dengan maksimal juga, selesai juga, happy juga gitu. Jadi itu yang bikin nilainya jadi 8,5. 8,5. Berarti faktornya itu di Oktober itu sama ada hal lain nggak? Atau emang yang paling bikin nilainya tinggi tuh yang si Oktober itu? Sebenarnya nggak spesifik di Oktober itu, tapi kayak aku merasa secara keseluruhan kayak gitu? Keseluruhan tuh kayak aku tuh komit ke diri aku sendiri gitu. Kayak kalau aku bilang diriku bisa, ternyata bisa gitu. Motivasi. Iya kan? Mario Teguh banget ya kamu ya? Tapi bukan gitu loh, kayak intinya kayak misalnya nih kayak janji-janji kecil aja, jam 4 olahraga, seberapa sering sih kita janji ke diri sendiri terus kita nggak tepatin? Oh ya, sering banget. Aku tahun ini tuh inget banget salah satu resolusi aku yang aku inget ya. Aku tuh nulis aku pengen six pack selama seenggaknya paling cepat 3 bulan, paling lambat 6 bulan. Yang ada malah kayaknya berat badan aku tahun ini nambah 3-4 kilo kayaknya deh. Maksudnya yang kalau tadi ngomongin soal janji-janji ke diri sendiri kan, resolusi itu kan sebagai bentuk janji ke diri sendiri. Nah, tapi itu tuh aku nggak berhasil menepati itu. Tapi aku mengusahakan janji ke diriku sendiri itu berupa apa yang bisa aku lakukan. Kalau six pack itu kan result ya. Aku nggak mau menjanjikan result ke diriku. Aku janji aku bakal jalan besok pagi gitu. Nah, itu bisa aku kontrol. Tapi aku janji aku akan kurus, itu nggak bisa aku kontrol. Tapi kan sebenarnya kalau kamu ngejalanin jalannya terus kan lama-lama hasilnya ketemu juga kan. Nah, aku kan sebenarnya pengen six pack itu karena pengen rutin olahraganya. Karena kan aku beli alat olahraga kan ada tuh.
alat gym di rumah ada nggak kepake, Ya. alat jalan kaki lumayan jarang, bahkan malah kayak ini perut gue gede banget nih kayaknya aku beli alat geter. Oh iya, belum ada juga ya? Kalau itu dipakai doang, tapi kan itu harusnya tetap dibarengin sama olahraganya, cuma olahraganya malah udah deh nggak dilakuin, cari jalan pintasnya aja gitu. Malah yang akhirnya jadi ya nggak terlalu berfungsi juga. Cuma itu kalau dipakai untuk punggung buat pinggang sih enak. Iya. Tapi intinya adalah kayaknya aku merasa kayak banyak janji yang aku kasih ke diriku sendiri yang aku tepatin gitu. Sesimpel kayak mau sepadat sebegadang apapun, kalau jam 6 janjian olahraga aku datang gitu. Anjir, keren. Kalau mau sebelum ngerjain apapun, kalau jam 10 aku bilang aku kirim. Walaupun nggak selesai. Nah, sebenarnya jadinya ternyata saking aku komitnya ke diri aku. Misalnya aku bilang janjian jam 5, jam 9 tuh belum ada, tapi aku bilang jam 9 jadi. Nah, dari waktu yang dalam tersisa waktu tuh itu kekerjain juga lah ya. Iya, di waktu yang tersisa tuh aku gokil. menyelesaikan itu. Itu sih yang bikin 8,5. Aku berarti ya. Nah, sekarang kamu gimana? Aku tuh bingung buat aku ini nih. Dari 1 sampai 10 nilai aku di tahun 2024 adalah 12. Ya. 12%. PPN 12%, jokes saja. Karena aku belakangan ini lagi viral-viralnya gara-gara PPN. Ya. Kamu kan nilainya 10 dipotong 12%, jadi 9,8. Enggak dong. Jadi berapa? 8,8. Oh iya. Maaf. Terus? Kalau aku berapa ya? Kayaknya sih mungkin 7,5 kayaknya. Maksudnya aku menjalani yang biasa aku lakuin dari dulu soal konten dan lain sebagainya. Cuma kayaknya tahun ini secara intensitas kontennya berkurang. Ada bulan-bulan dimana aku nguploadnya nggak sesering biasanya. Kan dulu kan hampir setiap hari upload, sekarang paling seminggu 4-5 kali. Maksudnya secara intensitas menurun. Terus yang itu kayak aku pengen, aku kayaknya udah sering ngomong ke kamu, kayaknya badan aku lumayan terlalu gemuk deh. Itu pengen coba diturunin berat badannya dengan rutin olahraganya lagi jarang banget dulu aku lumayan sering badmintonan deh. Sekarang udah jarang kan, baru akhir-akhir ini lagi. Jadi secara yang sekarang aku kepikiran ya, jadi ternyata banyak hal-hal yang terjadi penurunan dibanding tahun lalu. Antara satu tuh intensitas olahraga, terus intensitas kontennya, apalagi ya, atau 3 bulan ke belakang lah, secara pemasukan sosmed aku tuh nggak menghasilkan. Biasanya tuh hampir nggak pernah sekosong itu selama 3 bulan. Sekarang kan ngalamin itu bisa jadi gara-gara intensitas kontennya kurang, jadi hasil akhirnya juga berkurang gitu. Emang kan konten di sosial media lu gitu ya. Karena kalau kita nggak konten nggak ada duitnya malas ngonten. Iya. Mau ada nonton. Walaupun agak aneh juga nih sebenarnya. Secara pemasukan, aku kan selalu nyatet pemasukan dan pengeluaran aku. Kayak aku waktu itu pernah bikin di Instagram story aku soal ternyata sampai bulan Oktober itu pemasukan aku udah bertambah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi kayak secara pemasukan kok ini bertambah walaupun secara intensitasnya menurun. Jadi kayak aku coba cari tahu, ternyata emang ada satu pemasukan yang cukup gede yang dapatnya nggak ada di tahun lalu. Kayak misal tahun ini kan bikin stand up spesial, ada sponsornya kan itu lumayan banget membantu keuangan kampanye tahun lalu. Tahun ini. Ya, maksud aku ngebantuin buzzer. Bukan buzzer. Enggak, ngebantuin kampanye. Aku terjun ke politik praktis gitu. Itu sebenarnya secara pemasukan sih nggak ada apa-apanya, kamu tahu sendiri. Maksudnya secara capek yang aku keluarin buat ikutan itu meeting-meetingnya, ikut kampanyenya. Nggak sebenarnya nggak sesuai sama uang yang kamu. Iya, maksudnya dibanding sama aku diem di rumah dan bikin konten itu jauh banget lah. Jadi sejujurnya secara pemasukan sih itu nggak ngaruh banyak gitu. Cuma itu bikin punya pengalaman baru aja. Jadi kenapa 7,5? Yang itu satu lagi mungkin karena aku kan lumayan sering
abis ngelakuin sesuatu pas mau selesai nyeselin itunya. Iya Ya, kayak- banget ya banget kayak- ya banget. Kok aku kurang ini ya, Iya. kok kurang itu ya, kenapa Iya, aku nggak iya. kayak gini ya, kenapa Jadi, nggak kayak gitu ya. Gitu. Ternyata banyak hal-hal yang aku lakuin, aku ngerasa udahlah jalanin aja. Cuma pas akhirnya kayak, hanya kenapa gue waktu itu cuma jalanin aja ya nggak jalanin tapi sampai full-fullnya gitu. Iya. Jadi ya pelajaran untuk kedepannya kalau pas lagi ngelakuin sesuatu dibanding nyesel di akhirnya, mendingan ya udah Push to the limit. ya pol-polan aja waktu ngejalaninnya. Dulu kan Iya, banyak iya, yang kayak, aduh ini selewat aja kok, Iya, selewat iya. aja kok gitu. Atau apa lagi ya? Misal nih aku yang sejujurnya agak kepikiran adalah closing stand up spesial aku yang sekarang. Iya, yang tahun ini ya. Yang tahun ini, aku ngerasa closingnya kurang bagus gara-gara sedikit kurang teliti doang. Gara-gara ada bagian yang ketuker itu, jadi kayak hanya itu tuh lumayan. Masih jadi kepikiran buat Iya, kamu itu acaranya bulan Juli ya? Bulan Agustus. Tapi pusing mikirin Iya. penyesalan itu tuh Karena panjang. itu tuh sesuatu yang seharusnya nggak terjadi gitu, Iya. karena ya lo cuma misalnya ini cara jokesnya tuh misal harusnya A B B, ini B A B, jadinya iya. ketuker doang terus dan akhirnya ke belakangnya jadi kurang bagus kan. Dan aku kan kesempatan untuk stand up di penonton yang relate sama materinya kan sedikit. Iya, nggak banyak. Maksudnya ya jokesnya kan lebih banyak tentang keuangan, investasi, walaupun yang tahun ini nggak kayak gitu, cuma kan secara penonton yang datang memang mau nonton aku. Nah waktu itu lumayan bikin jokes akhirnya nggak bekerja maksimal tuh agak sebel juga. Walaupun secara banyak yang bilang ini jauh lebih lucu dibanding sebelumnya, cuma secara kepuasan pribadinya aja gitu. Iya. Oh, jadi sebenarnya tahun ini lebih banyak hal-hal yang kamu kerjain yang ada penyesalan di akhir. Iya kayaknya ya. Oke. Apalagi ya? Ya yang itulah yang beberapa hal yang kayak kampanye itu. Apalagi terus Sama tapi yang ini kayaknya yang dari setahun ini aku ngerasa baru menjalani dengan maksimal tuh Desember. Ya karena kan maksudnya Desember akhirnya aku kayak walaupun sebenarnya ini di planning untuk tahun depan. Ya kayak udah mulai kan aku mulai bikin YouTube yang waktu itu nggak pernah ya kayak gini kan. Dulu bikin YouTube aku sering 2000 berapa sih? 2015 2000 aku kerja. Ya 2015 2016 lah. Akhirnya sekarang mau mulai rutin lagi, terus akhirnya kayak konten perlu lebih fokusin lagi deh gitu. Oke. Dan itu udah mulai di start sekarang gitu. Ya semoga semoga konsisten ya. Pas Januari malah udah jangan dong, amit. Menurutku yang berat dari asik, Indra Bekti pekerjaan. Tapi emang aku ya. Indra Bekti. Tapi menurutku emang yang berat sebagai pekerjaan kayak kamu tuh motivasinya susah termaintain karena sangat tergantung dari angka sih. Ini yang satu lagi baru ingat. Aku inget banget kamu pernah kayak gini. Aku lagi malas banget konten karena apapun yang aku bikin nggak lagi nggak bagus ya secara angka viewersnya. Secara angka viewers gitu. Sama satu lagi, buatku yang lumayan mengganggu aku adalah aku sering dapat duit enak dari stand up. Iya, oke. Makanya ini gini aja, sebagai gambaran stand up komedian itu kerjanya cuma 25 sampai 30 menit. Untuk dapetin beberapa kali UMR Jakarta. Iya. Yang bikin kalau aku ada kesempatan ngerjain sesuatu yang uangnya lebih kecil dibanding itu dengan effort yang lebih gede, males gitu. Karena gue mendingan diem ya. Nggak usah. Mas. Ininya aja ya, nanasnya. Nanasnya aja. Masih mas. Maksudnya kayak misal ngerjain, kan banyak ya, maksudnya nggak semua pekerjaan semudah itu dapat uangnya. Iya. Tapi yang berdampak kalau ada pekerjaan yang effortnya gede, waktunya panjang, uangnya lebih sedikit, jadi aku agak males-malesan ngerjainnya. Dan akhirnya pas males-malesan, kenapa gue males-malesan ya? Itu. Iya, ada kayak penyesalannya gitu ya. Itu bener sih menurutku, kayak dinamika mungkin kayak semacam karakteristiknya pekerjaan yang konten kreator X stand up comedian kayak kamu tuh mau nggak mau kamu punya mental yang harus uang mudah. Iya, makanya kalau ada orang yang bilang jadi konten kreator itu sulit, enggak.
Iya buat kamu ngakui bukan Bukan masalah sulit buat viralnya sulit, cuma pas udah lu menjalani sebagai konten kreator dan dapet uangnya itu tuh duit mudah yang bikin semua pekerjaan lain jadi kagak ada berasa kayak kenapa harus sekerja keras itu. Iya. Soalnya kan kalau bikin konten cuma cukup di rumah aja udah dapat uangnya terus, atau stand up comedian kerjanya cuma 20 menit. Itu juga materinya nggak harus materi baru terus, itu bisa materi yang aku nyiapin nih misal buat spesial aku 2 bulan. Itu materi bisa aku bawa pakai sampai lagi. berapa tahun gitu. Iya sih benar itu sih. Tapi mau nggak mau, tapi yang kayak gitu tuh masalahnya nggak sering. Jadi maksudnya nggak selalu, nggak konsisten dan nggak selalu. Jadi perlu tetap ada effort yang tidak ada uangnya yang kamu harus lakukan in order untuk dapat yang kayak gitunya itu dia. Jadi mau nggak mau sebenarnya kayak gini nih, orang tuh kerja keras tapi stabil, tapi buat kamu tuh kayak naik tapi mau nggak mau nih di sini jangan sampai low banget supaya naiknya nggak nungguin yang ini tuh nggak lama gitu. Iya benar. Ya itu cuma itu yang soal itu kan soal keuangannya. Itu cuma secara mentalitas ngerjainnya doang sih. Oh, oke. Maksudnya jadi kayak aduh kenapa harus secapek ini buat dapat yang mungkin 1/5 dari angka stand up yang kamu dapetin. Tapi harus sih maksudnya aku mau nggak mau nggak sih kan. Tapi nggak tahu siapa. Ya kalau bisanya dapatnya dari yang stand up terus ya jauh lebih enak lah. Ya, tolonglah ya. Tolonglah. Gitu di sini CP apapun semua. Stand up komedi, pembicara keuangan. Iya. Sangat cerdas dan lucu. Silahkan dibeli. Nggak dong diundang dong. Apa lagi? Itu kalau misalnya nilai secara apa ya? Apa? Berarti kalau kamu 7,5 pekerjaan karir kayaknya. ya. Iya. Apa itu total in hidup? Soalnya kayak menurut aku ada part di hubungan kita yang meningkatkan angka kepuasan 2024-nya. Bisa. Kayak aku seneng banget di 2024 kita kayak tahu bahwa kita bisa merencanakan sesuatu yang lebih serius di 2025. Iya benar. Itu meningkatkan kepuasan aku banget sih. Oke, ya kalau dari berarti dari segi karir berarti ya itu 7,5 ya. Kayaknya karena mungkin beda ya pandangannya kan lebih banyak tanggung jawabnya, jadi fokus ke ngerasanya jadi yang paling pertama muncul di pikiran tuh soal itunya, bukan soal hubungannya gitu. Kalau hubungan? Ya hubungannya sih kayaknya performanya berapa nilainya? Kayak dari tahun lalu maksudnya udah cukup baik lah, kita udah berantemnya nggak sesering dulu gitu kan, jauh lebih bisa ngobrolin yang aku pengen dan aku nggak pengen, yang ngobrolin yang kamu pengen dan yang kamu nggak pengen. Ya. Jadi secara hubungan sih baik-baik aja. Memuaskan, justru makin memuaskan karena ya insya Allah kita merencanakan hal-hal baik di tahun 2025. Gitu guys, udah 18 menit. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.